Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang hadir beribadah saat ini di rumah Tuhan, dan juga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 391 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, yang baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan mendapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, pelihara kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 501 ayat 1. Ku
dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah pertama dengan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Naposo Bulung. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 425
ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain kasih sayang-Mu dan pemberongan-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Engkau telah memanggil aku dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Inahana.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 428 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini sebagai epistel, yaitu dari buku Raja-Raja 2 pasal 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 kita membaca secara responsoria. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan keduanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak,
dan ia menjadi tahir. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Kamis. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 268 ayat 2 dan 3.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat kita di minggu ini. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu ke-17 setelah Trinitatis, tanggal 9 Oktober 2022, topik Minggu, Iman yang Menyelamatkan. 1. Ibadah khusus. Ibadah khusus akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 di ibadah pukul 18 WIB. Sermon untuk pelayan ibadah khusus pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, pukul 19 WIB di ruang ibadah gereja. 2. Pertanggungan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti secara live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui situa wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertanggungan di hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 adalah wilayah 15. Jadwal pertanggungan wilayah dapat dibaca di warta jemaat yang ada pada kita. 3. Bantuan ke korban gempa bumi Tarutung. Sesuai surat dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 untuk membantu warga jemaat, masyarakat dan gereja akibat gempa bumi di Tarutung yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. 4. Gala Dinner Tahun Kesehatian Distrik. Sesuai dengan program dan keputusan Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2022, Panitia Tahun Kesehatian Distrik akan mengadakan Gala Dinner Malam Kesehatian bersama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan harga tiket Gala Dinner Rp5 juta untuk 2 orang. Acara ini dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 14 Oktober 2022 jam 17 sampai dengan selesai tempat Sopomar Pikir. Diharapkan seluruh jemaat kita bersedia menopang dana distrik dan piutang Sopomar Pikir dengan kegiatan ini dengan membeli tiket yang disediakan oleh panitia. 5. Dewan-dewan 5.1 Dewan Koinonia 5.1.1 Seksi Naposo Bulung. Ibadah puncak Paraheo Naposo Bulung akan diadakan pada hari ini Minggu 9 Oktober 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 5.1.2 Seksi Ama. Sehubungan dengan kegiatan Paraheo Ama setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari Seksi Ama di ibadah pagi, siang, dan sore. 6. Pernikahan 6.1 Pengumuman kedua akan menerima pemberkatan nikah Christian Aditya Manurung ST, putra dari Bapak Nelson, akan menerima pemberkatan nikah Christian Aditya Marpaung ST, putra dari Bapak Nelson Marpaung SH, dengan Ibu Rospita Boru Napitupulu. Alamat Jalan Ketumbar nomor 12, Kafling Blok G, Ciwaduk, Cilegon. Anggota Jemaat HKBP Maranatha Resort Serang dengan Elizabeth Marisa Boru Purba SH, putri dari Bapak Insinyur Logam Purba MMMBA dengan Ibu Serafina Purnama Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Merpati Mas Utama Blok B8 nomor 27, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, wilayah 2.
anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 9 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 7. Anak lahir. Telah lahir anak perempuan di keluarga Damen Mulyadi Munte, Ibu Andrea Caroline Mahdani Boru Brahmana, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 yang beralamat di Jalan Famili 2, nomor 7G, RT 5 RW 1 Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, wilayah 2, anak dan ibu dalam keadaan sehat. 8. Penerimaan jemaat kembali menjadi jemaat penuh. Pada hari Minggu kita hari ini 9 Oktober 2022 telah diterima kembali menjadi jemaat penuh, yaitu Saudara Radot Christian Hasian Purba, alamat Gang Alwi, RT 4 RW 1 Tanjung Barat, masuk wilayah 2. 9. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 9 Oktober 2022 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Janer Senjaya Naibaho, Ibu Sarah Bagi Suara Boru Lubis, yang beralamat Gang Ramidin, Ranco Dalam, Tanjung Barat, masuk wilayah 17, nomor registrasi jemaat 17491, pindah dari HKBP Resort Padang Sidimpuan, Distrik 1 Tabaksel, Sumbar. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Sekarang kita dengarkan sosialisasi dari seksi AMA. Horas Shalom yang kami hormati Amang Pandita Matiar, yang kami hormati Amang dan Inang Parhalado, yang kami hormati Amang, Inang, serta Naposo Bulung Jemaat HKBP Pasar Minggu. Kami dari Panitia Perheheon dan Kesehatan AMA Pasar Minggu ingin menyampaikan bahwa beberapa kegiatan dalam kegiatan ini dalam Perheon dan Kesehatan AMA Pasar Minggu. Di sini kami perlu dukungan dalam hal donor darah yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2022, karena ini tidak dibatasi pesertanya hanya dari AMA, tapi kami minta semua ruas untuk ikut berpartisipasi. Itulah yang dapat kami sampaikan. Untuk rangkaian acara kegiatan Perheon dan Kesehatan AMA udah ada jadwalnya di tikting kita hari ini. Jadi songon lima naboi pasat tami maule atema dihita sude. Kita kembali mendengarkan lagu pujian dari Kor Naposo Bulung.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 736 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
meneruskan ayat 5. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan berkhotbah tentang 10 orang berpenyakit kusta disembuhkan, yaitu dari Injil Lukas pasal 17 dimulai dengan ayat 11 sampai dengan ayat 19. Di bawah judul perikop ke-10 orang kusta akan saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Ayat yang terakhir. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi ayat 19 terakhir. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Begitulah pembacaan daripada firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam aturan agama Keyahudian, orang yang berpenyakit kusta itu
adalah orang yang najis, dianggap suatu aib. Oleh karena itu dia harus dikucilkan atau dijauhkan dari tempat-tempat umum, termasuk dari tempat ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat sedih perasaan ataupun hati pikiran yang berpenyakit kusta ini. Tapi Bapak Ibu, mereka mempunyai harapan karena Yesus menyusuri Samaria dan Galilea. Dan tiba-tiba bertemu dengan Tuhan Yesus, dan mereka memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus dan berseru, Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ada iman. Lalu Yesus, seperti yang sudah sering kita dengarkan, bahwa Yesus itu adalah yang peduli, berbelas kasihan, punya kuasa terhadap manusia. Jadi Yesus itu orang yang berbelas kasihan, ya, punya kuasa. Tolong multimedia tampilkan dulu Matius 9 ayat 39. Matius 9 ayat 36, ya itu dia. Tuhan Yesus tergerak berbelas kasihan melihat yang berpenyakit kusta ini. Matius 9 ayat 36. Bisa kita lihat, biarkan dulu situ 2-3 menit. Karena dengan melihat dan dengan mendengar iman bertambah. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Yesus menyembuhkan mereka dengan berkata, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi yang memeriksa ini bukan dokter, sudah sembuh atau belum, tapi imam-imam. Seketika mereka berjalan untuk menjumpai imam-imam itu, seketika itu juga terjadi proses sembuh, tahir. Bukan seperti dokter kasih resep, tulis lalu tunggu di kimia farma. Tapi ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Sewaktu mereka berjalan ke sana, disitulah terjadi mujizat. Karena Yesus itu adalah seperti Matius 9:36 yang berbelas kasihan dan berkuasa atas segala masalah, atas segala penyakit. Itu yang pertama. Dan akhirnya mereka yang remuk tadi karena disingkirkan, dianggap najis, mereka akhirnya bersemangat, bergembira karena mereka telah tahir, telah sembuh. Bapak Ibu, sungguh memalukan juga. Kenapa kita bilang memalukan? 10 yang sembuh, 1 yang datang bertobat, mengikut Yesus dan mengucap syukur. 1. Sedangkan yang 9 lagi tidak mengucap syukur, tidak mengikut Yesus, enggak jelas orangnya. Enggak jelas. Oleh karena itu Yesus kecewa. Di mana yang 9 lagi? Tadi 10, kok cuman saudara? Padahal dia ini orang Samaria. Orang Samaria itu dalam Kejauhan tidak masuk.
tapi ternyata yang tidak masuk di pandangan mata di hadapan Tuhan itu yang betul atau benar. Sedangkan yang merasa dirinya benar tidak berkenan karena merasa mungkin statusnya sudah di zona aman, sedangkan orang Samaria itu bertobat, mengucap syukur dan mengikut Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kita lihat di dalam Lukas 17 ini yaitu iman yang besar, iman yang hidup, sehingga iman itu menyembuhkan. Seperti saya sebutkan tadi, kusta ini sangat menjijikkan, aib. Tapi karena imannya, mereka menjadi bersemangat kembali. Jadi marilah kita bersemangat kembali. Amin. Kalau kita sakit, kepada siapakah kita minta tolong? Dokter, dukun, atau Tuhan? Berapa persen yang ke Tuhan, berapa banyak yang ke dukun, dan berapa banyak yang ke dokter? Umumnya ke dokter. Tapi obat yang dimakan itu pun kalau tidak diberkati Tuhan tidak akan sembuh. Dokter selalu berkata, ya berdoalah, semoga penyakitmu sembuh. Karena saya pun adalah hanya seorang manusia, berdoalah. Jadi oleh karena itu selalu berdoa, selalu beriman, dan jangan pernah melupakan kebaikan yang telah kita terima. Amin. Jangan pernah melupakan kebaikan yang telah kita terima. Seperti yang 9 itu tidak mengucap syukur. Dalam nas ini yang mau digarisbawahi adalah iman. Tolong multimedia tampilkan Lukas 17 ayat 6. Jika imanmu ada sebesar biji sesawi, lihat itu, maka tajah majo nate sona unang paku mate unang monoton. Mari kita baca Manginang. Iya, itu ya. Kalau sekiranya imanmu ada sebesar biji sesawi, tertaing mate. Lukas 17 ayat 6, supaya kita kaya. Bukan hanya kaya materi, tapi kaya akan firman. Jadi kalau dulu sering dibilang, tapi enggak ada lagi itu sekarang, kafir. Sakit hatikah kita kalau dibilang kafir? Jadi kalau saya enggak sakit hati, karena arti kafir itu kaya akan firman. Karena arti kafir itu kaya akan firman. Tidak perlu kita sakit hati. Kaya akan firmanlah kita, supaya kita tidak gampang sakit hati, supaya kita kuat menghadapi zaman ini. Inilah hal yang sangat penting, beriman. Jadi maulah husukun, kalau saya bertanya, adakah iman? Adakah iman kita
sebesar biji sesawi? Coba tunjuk tangan dulu yang ada imannya sebesar biji sesawi. Enggak ada yang berani tunjuk tangan. Kalau saya bertanya, adakah imanmu sebesar biji sesawi? Itu. Kalau ada imanmu sebesar biji sesawi, apapun, dan akan kuat, dan akan berkemenangan, tidak stres, tidak kalah, tetapi berpengharapan terus, berpengharapan. Ada yang sakit 5 hari aja udah stres, sedangkan ada yang sakit sampai sebulan tetap mengucap syukur, karena Tuhan berpesan 1 Tesalonika 5 ayat 16, 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetaplah mengucap syukur. Jadi kita harus tetap mengucap syukur. Jadi supaya kita selalu punya iman. Ada iman ini. Apakah iman itu? Iman itu adalah Ibrani 11 ayat 1. Kalau ini enggak usah dulu semua ke multimedia terbeban. Mari kita lihat Alkitab kita ataupun handphone suci. Alkitab elektronik. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dong, Amanginang. Ibrani 11 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat. Pernah kita melihat Tuhan Yesus? Tidak. Tapi kita merasakan, mempercayai, mengimani, iya. Jadi marilah kita beriman, walaupun tidak kita lihat. Jangan seperti Thomas, tidak percaya kalau belum melihat, tapi akhirnya dia bertobat. Yohanes 19, sini Thomas kata Tuhan Yesus, masukkanlah jarimu ke tanganku ini. Lalu dia bertobat, Tuhanku dan guruku. Mohon maaf lahir dan batin. Tuhanku dan guruku. Maaf. Bertobat bagus. Petrus juga bertobat. Dari menyangkal menjadi nangis. Bertobat. Jadi Tuhan Yesus senang sama orang yang bertobat. Termasuk yang sembuh itu hanya satu yang bertobat. 9 lagi enggak jelas. Jadi oleh karena itu mari kita membina iman. Kita bina iman, jangan kita binasakan. Amin. Kita bina iman. Bagaimana supaya iman kita ada? Ya, bagaimana supaya iman kita ada? Tolong juga multimedia. Roma 10 ayat 17. Bagaimana supaya iman kita ada? Itu Roma 10 ayat 17. Dengan melihat, dengan mendengar, iman bertambah. Itu. Dengan melihat, dengan mendengar, iman bertambah. Nambah iman. Karena ikon iman nama ate. Apalagi di tengah-tengah pergumulan yang besar ini. Pandemi juga belum, ekonomi semakin mengkhawatirkan dan seterusnya. Tapi dengan iman semakin bertambah, Roma 10 ayat 17, kita akan kuat. Masih kuat menghadapi pergumulan hidup. So nasib buah Mamanginang.
Enggak kuat lagi. Enggak kuat lagi. Masih kuat karena kita punya Yesus yang peduli. Karena kita punya Yesus yang berbelas kasihan. Dia berbelas kasihan kepada siapa yang datang. Yesus, Guru, Tuhan, berbelas kasihan. Gak pernah dibilang Tuhan Yesus, saya lagi sibuk. Iya kan? Kalau manusia, lagi sibuk, jangan diganggu. Kalau Yesus, welcome. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Mari. Aku akan memberikan kelegaan. Enggak kata Yesus, jangan dulu, jangan. Saya lagi sibuk, enggak. Tapi marilah kata Tuhan Yesus. Yang terakhir yang mau saya sampaikan pagi hari ini kejadiannya di zaman Yesus, di zaman sekarang, zaman milenium, zaman internet, zaman apa lagi? Masihkah ada mukjizat? Masih. Masihkah ada iman? Masih. Terlebih mukjizat. Kenapa? Karena Yesus yang dulu dengan Yesus yang sekarang sama. Tidak berubah, tidak berganti. Oleh karena itu mari terus berdoa supaya kita memperoleh kekuatan. Supaya kita memperoleh kekuatan. Jadi bisa kita lihat itu Ibrani 13 ya, 8 ya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Ibrani 13 ayat 8. Tetap sama, tidak berganti. Pimpinan yang berganti. Tapi Yesus tetap sama. Jadi oleh karena itu mari kita terus membina iman. Kesehatan dari siapa? Dari Tuhan. Kesehatan dari Tuhan. Tapi jangan semua kita makani. Nanti kita sakit. Betul? Iya. Nanti kita nangis-nangis sama dokter. Padahal kita yang tidak menjaga makanan. Jadi oleh karena itu kesehatan dari Tuhan. Tapi ya bijaksanalah. Berdoalah selalu supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Kalau datang penyakit, apa yang kita katakan? Tolong multimedia Mazmur 121 ya. Bahasa Batak ngimat Sai mangaranapi do mataku do paaka dulu. Dia ada ulani bahasa Indonesia tolong multimedia Mazmur ya 121 ayat 1 sampai 2. Tapi saya sampaikan salah itu. Oh iya, benar. Oke, ya, betul. Alai bahasa Batak sai mangaranapi do mataku do paaka dulu. Dia ada ulani roh pangurupin. Aduh. Diabetes saya naik. Aduh. Asam urat saya naik. Tapi ingatlah ini. Saya mangaranapi do mataku do paaka dulu. Sian dia ada ulaning roh tuau pangurupion. Itu bahasa Indonesianya. Sian Jehovah. Oleh karena itu kita nyanyikan dulu Bukuende 806. Bisa ya multimedia ya? Iya.
bahasa Indonesia, bahasa Batak. Ahape masa dingolumi Tuhan menjaga Tolong nado mangon di Tuhan menjaga lembut Tuhan menjaga las peroha marsapeho sai di ramotiho yang keras Tuhan menjagamu. Jadi harus yakin bahwa Tuhan yang menjaga. Tuhan yang menjaga. Jadi khotbah itu amang-inang dari pergumulan iman. Saya juga dari pergumulan iman itu mengkhotbahkan seperti itu. Saya juga 2 minggu lalu DBD. Iya. Kata dokter 1 minggu, tapi kasih Tuhan bonus 3 hari. Sehingga bisa pulang. Tahun 2012 saya tabrakan. Naik motor di Medan. Tulang rusuk saya ini putus 3. Engselnya ini lepas. Dokter ahli tulang senior mengatakan kau akan cacat. Tanganmu nanti akan mengecil. 4 bulan saya tidak bisa menggerakkan ini, hanya ini, merjamita, memasuk-masuk, dipasu-pasu, jual di Ramoti Tuhan di Batamo, hanya 1, ini tidak bisa naik. Membaptis pun tangan kiri. Ku baptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu September 2012. Tapi Februari 2013 keadaan sakit aku dimutasi ke Cibinong. Bagaimana ini pikirku, masih enggak bisa ini. Tapi mujizat terjadi. Sewaktu kami selesai dari Cibinong, saya minta maaf dulu, tolong tambahkan dulu 3 bulan lagi saya datang, karena anak saya persiapan Eptanas dari SMP ke SMA. Iya enggak apa-apa kata Cibinong. Tapi pulang dari sana kami ke Cengkareng, ada keluarga sana, ditengok tangan saya aneh, kenapa tanganmu itu? Masa enggak dengar saya di Medan tabrakan? Udah berapa lama? 4 bulan. Ayo kita sekarang ke sana katanya. Ayo kita sekarang ke sana. Langsung saya sana, diperbaikilah, dimasukkan. Malam jam 9. Tapi saya marsuarane gugu, ada bahasa Indonesia nih. Kesakitan saya. Kesakitan sampai 2 hari saya enggak bisa makan. Lalu saya pulang 2 hari lagi ke Medan. Tapi sebelum pulang ke airport saya mau menjumpai bapak itu. Tapi dia ke Jawa, enggak jumpa kami sampai sekarang. Maksudnya aku mau pamit sekalian mau ke bandara. Tapi dia katanya ke Jawa, sudahlah saya bilang. Sampai saya ke Medan, yang dokter yang bilang saya cacat itu, saya jumpai. Horas, abang saya bilang, karena menurung. Horas saya bilang, udah bisa ya katanya. Iya tapi masih sakit, dia bilang, naik kau ke lantai 4 sama Samosir, biar diterapi tanganmu itu katanya. Jadi mujizat itu terjadi. Jadi saya mengkhotbahkan bukan dari pengetahuan, tapi dari iman saya yang menyaksikannya. Perbuatan Tuhan yang besar. Ya, jadi itulah firman Tuhan tentang orang yang berpenyakit kusta. Semoga kita semuanya sehat-sehatlah.
kita binalah iman. Topik minggu kita apa ini? Iman yang menyelamatkan. Jadi mari kita terus percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Jadi ada anak kelas 2 SD, jadi dia manjat jambu, tiba-tiba sampai di atas dia nangis. Karena ditengok ke bawah, jauh sampai 5 meter. Nangis dia. Katanya. Pak, tolong Pak, katanya. Didengar bapaknya. Langsung bapaknya datang. Udah, loncat dari atas. Saya akan tangkap. Nangis lagi dia. Diyakinkan lagi sama bapaknya. Udah, loncat dari atas. Kau akan ku tangkap. Akhirnya karena dia yakin sama bapaknya, dia loncat dari atas, bapaknya langsung tangkap. Begitulah iman kita. Kalau kita, amin katanya, bagus ya. Iya. Kalau kita percaya, selamat kita. Di sini pun begitu. Apa kata Tuhan Yesus? Amanginang. Imanmu, bukan dibilang Tuhan Yesus, aku yang menyelamatkan kau. Jadi harus ada action dari kita. Harus ada apa namanya itu? Iman kita. Tenang aja kau, aku yang menyembuhkan kau, enggak dikata Tuhan Yesus. Dokter juga gitu. Berdoalah kau supaya sembuh. Ini penyakitmu ini udah serius. Aku manusia berdoa. Jadi Tuhan Yesus juga, imanmu menyelamatkanmu. Ayat terakhir tadi. Ayat 19. Jadi begitu juga kepada Naposo Bulung ya. Naposo Bulung luar biasa nih. Pintar nyanyi ya kan. Terima kasih tidak ada yang membaca apa namanya itu. Teks, membaca teks Alkinakin? Daung, bagus ini. Naposo Bulung ingat, buka dulu untuk Naposo Bulung aja nih. 1 Timotius 4 ayat 12. Nasihat Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12. Searching handphone. Ah, iya dong. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun, sambung dong, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam dalam perkataan, perbuatan, apa lagi? Kasih, nah itu, kesetiaan. Setia kau sama Tuhan, kasih sama orang tua, nah itu ingat selalu 1 Timotius 4 ayat 12. Begitu pula ya kita doakan negara kita ini. Banyak masalah, belum lagi tuntas masalah Sambo, udah datang lagi di gara-gara main bola mati ratusan. Mati ratusan hanya gara-gara main bola. Kalau aku pimpinan enggak perlu main bola. Daripada main bola mati ratusan. Jadi apa yang kita bilang? Dibilang tadi di TV minggu depan akan sidang. Mulai julang gue waktu kamu imeda Sambo. Sudah aku doi dalam tu si pintu belakang. Oleh karena itu kita doakanlah banyak ini akan karena katanya ada doa. Tahu amang inang doa? Dorongan amplop supaya vonis bebas ataupun supaya bagaimana. Tapi kita sebagai orang beriman yakin percaya karena katanya uangnya banyak. Jadi hati-hati doa, bukan doa yang ini, tapi dorongan amplop warna coklat. Isinya merah.
Pak ni manuk patu reng-reng. Sambung akan dari tua. Marmera romata mamereng, hepeng. Hepeng, hepeng, sudena ikon hepeng, hepeng. Titok kate. Jadi ya kita doakanlah. Katanya minggu ini, minggu depan sudah mulai. Supaya terungkap. Juga gempa di Tarutung. Ini nasihat dari Tuhan, teguran, supaya jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Amin. Supaya jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Tidak boleh jauh dari Tuhan Yesus. Karena tiap menit tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Jadi oleh karena itu, yang terakhir sekali, semoga kita tetap kuat. Manang tu dia kita lao, kemana kita pergi selalulah kita membawa andaliman. Andalkan iman. Kemana kita berangkat, bawa selalu andaliman. Andalkan jalaon holat tu halak batak ko ilio de bataon. Gelenggo dang ilio tu Sundaon. Dang ilio tu Betawion, alai tu halak batak ko ilio non. Gelenggon alai ajaib. Jadi selalu kita mengingat andaliman. Andalkan iman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyertai kita menjalani kehidupan kita masing-masing dengan tetap berpadanan dengan firman Tuhan. Jangan berpadanan dengan dunia. Kita harus selalu terhubung kepada Tuhan. Saya 2 kali saya kena DBD. 2015 di Cibinong, 2022 di Pasar Minggu. Saya akhirnya menyadari, walaupun sudah sadar juga saya, ternyata saya bukan kalah sama harimau. Tapi sama nyamuk pun, ciutan nyamuk, ciut, saya kalah. Kupikir aku kalah sama ular. Ternyata sama ciutan nyamuk pun aku kalah. Jadi kita harus terhubung dengan Kristus. Kalau datang penyakit, jangan fokus ke penyakit. Tapi fokus kemana? Ke Tuhan. Penyakit kita itu kecil, tapi Tuhan kita itu besar. Jadi jangan kita fokus kepada penyakit. Sekali lagi, kalau datang penyakit, jangan fokus kepada penyakit, tapi fokus kepada Kristus. Segala sesuatu dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11:36. Jadi segala sesuatu dari Dia. Kalau kita sakit, tahu Tuhan? Tahu. Makanya tadi Roma 11:36, segala sesuatu dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas sapaan firman-Mu di pagi hari ini dari Injil Lukas 11. Kiranya Tuhan menggugah iman kami supaya kami beriman yang teguh dan mau mengucap syukur atas perbuatan-Mu yang begitu besar kepada kami manusia ini. Tambah-tambahkan kepada kami iman supaya kami kuat menghadapi kehidupan ini. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu yang kecil, yang sudah dewasa, juga yang lansia. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka supaya mereka selalu sehatlah Tuhan. Dan mempunyai kekuatan yang besar
untuk menghadapi kehidupan ini dalam berbagai hal, supaya mereka selalu berkemenangan di dalam iman. Kami nanti akan pulang, sertailah kami dalam perjalanan penuh dengan sukacita membawa firman kehidupan yang Kau berikan bagi hidup kami ke depan, supaya hidup kami berkenan kepadamu, dan kalau datang penyakit supaya kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak yang sekolah besok, yang bekerja besok, kiranya Kau menyertai, supaya yang sekolah semakin pintar, yang bekerja semakin bagus, sehingga pekerjaannya itu bisa membuat mereka naik pangkat dalam tugas kesehariannya. Terima kasih Bapak. Jikalau ada yang sakit, lemah fisik di rumah, sakit seluruh badan, panas, demam, batuk, kami doakan kiranya mereka dipulihkan oleh Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.